Oke, kita mulai ya. Buat banyak banget perusahaan di Indonesia, dengar kata pajak, itu seringnya langsung kebayang beban ya kan? Sesuatu yang harus ditekan seminimal mungkin. Tapi, gimana kalau cara pandang kita diubah total? Gimana kalau pajak itu bukan beban, tapi justru sebuah alat strategi? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana caranya kewajiban bayar pajak malah bisa jadi keunggulan kompetitif? Sesuatu yang justru bisa mendorong inovasi, efisiensi, dan iya, pertumbuhan bisnis Anda. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas gimana caranya. Kuncinya ada di sini, perencanaan pajak, atau sering disebut tax planning. Ini tuh bukan soal ngakalin hukum, sama sekali bukan. Ini adalah strategi yang 100% legal, di mana kita secara cerdas manfaatin fasilitas dan insentif yang memang disiapin sama pemerintah. Contohnya ada di PP 55 tahun 2022 yang tujuannya emang buat mendorong investasi. Hasilnya, beban pajak bisa lebih ringan dan arus kas perusahaan jadi jauh lebih sehat. Nah, ini penting banget buat kita bedain. Perencanaan pajak atau tax avoidance itu legal. Kita cuma mengoptimalkan hak kita sesuai aturan yang ada. Beda banget sama pengelapan pajak atau tax evasion yang jelas-jelas ilegal. Itu tindakan melawan hukum kayak sengaja nyembunyiin penghasilan. Jadi yang akan kita bahas di sini, semuanya ada di jalur yang legal dan aman. Oke, sekarang yuk kita buka kotak peralatannya. Anggap aja pemerintah itu udah nyiapin semacam toolkit strategis yang bisa kita pakai buat perencanaan pajak yang efektif. Dan isinya tuh banyak banget loh. Ada yang namanya tax holiday buat investasi jumbo, ada super tax deduction buat yang suka inovasi, kita juga bisa manfaatin kredit pajak, mainin strategi penyusutan aset, sampai ada tarif super duper ringan khusus buat teman-teman UMKM. Kita bakal bedah beberapa yang paling menarik. Oke, kita fokus ke salah satu alat yang paling powerful, namanya Super Tax Deduction. Ini tuh intinya kayak hadiah super dari pemerintah buat perusahaan yang mau investasi di dua area penting. Satu, inovasi lewat riset dan pengembangan atau R&D, dan dua, ningkatin skill karyawan lewat kegiatan vokasi. Angkanya ini beneran luar biasa. Bayangin, Anda bisa dapat tambahan pengurangan penghasilan bruto sampai 300% dari total biaya yang Anda keluarin buat riset atau training vokasi. Artinya apa? Secara hitungan pajak, setiap Rp1 yang Anda investasikan di situ, nilainya bisa diakui berkali-kali lipat. Mantap kan? Biar kebayang, kita lihat contohnya langsung ya. Misal, perusahaan Anda labanya 10 miliar. Terus, Anda keluarin biaya R&D sebesar 2 miliar. Nah, karena ada super tax deduction, Anda bisa dapat tambahan pengurang pajak sebesar 4 miliar. Hasil akhirnya, PPh yang tadinya harus dibayar 2,2 miliar, langsung anjlok jadi cuma 1,32 miliar. Itu artinya ada penghematan 880 juta rupiah yang bisa langsung masuk lagi ke kas perusahaan. Tapi jangan salah, perencanaan pajak ini bukan cuma buat perusahaan raksasa loh. Pemerintah juga udah nyiapin insentif yang simple tapi ampuh banget buat UMKM yang omsetnya di bawah 4,8 miliar setahun. Dan kerennya lagi apa? Tarif PPh finalnya cuma 0,5%, 0,5%. Dan yang lebih penting lagi, ini dihitungnya langsung dari omset, dari peredaran bruto, bukan dari laba. Jadi administrasinya gampang banget dan beban pajaknya jadi super ringan dan gampang diprediksi. Tapi tunggu dulu. Tentu aja, buat bisa manfaatin semua ini ada aturan mainnya. Yuk kita lihat 3 aturan emas supaya strategi pajak kita ini tetap aman, legal, dan gak jadi bumerang. Ada 3 pilar yang, ini harga mati, nggak bisa ditawar. Pertama, semua klaim harus didukung bukti dan dokumen yang kuat, lengkap. Kedua, strategi Anda harus 100% patuh sama regulasi yang berlaku. Dan yang ketiga, ini nih yang paling krusial, harus ada substansi bisnisnya. Maksudnya, semua aktivitas yang Anda lakukan itu harus punya alasan bisnis yang beneran, bukan sengaja dibuat-buat cuma biar pajaknya kecil. Poin ini nyambungin semuanya. Jadi gini, waktu perusahaan Anda manfaatin insentif buat R&D misalnya, Anda tuh nggak cuma nguntungin diri sendiri. Anda secara nggak langsung juga ikut mendukung program pemerintah buat majuin inovasi. Jadi ini tuh simbiosis mutualisme. Win-win solution antara bisnis dan negara. Terus, gimana kita tahu kalau perencanaan pajak kita ini beneran berhasil? Dan apa aja nih jebakan-jebakan yang mesti dihindari? Oke, kita masuk bagian terakhir buat ngukur sukses sekaligus mitigasi risiko. Nah, ini dia rapornya. Effective Tax Rate atau ETR. Rumusnya gampang banget, total beban pajak dibagi laba sebelum pajak. Kenapa ini penting? Karena ETR nunjukin berapa persen sih sebenarnya pajak yang Anda bayar dari laba setelah semua strategi dijalanin? Logikanya, makin rendah ETR Anda secara legal, ya makin jitu perencanaan pajak Anda. Coba lihat bedanya.
Di atas kertas, tarif PPh badan itu kan 22%. Tapi di kenyataannya, setelah pakai strategi yang jitu, tarif real yang Anda bayar atau ITR-nya bisa turun drastis, misalnya jadi cuma 14%. Nah, selisih 8% itulah keuntungan finansial nyata buat perusahaan Anda. Tapi ya, namanya juga strategi. Pasti ada resikonya. Nggak ada yang 100% bebas resiko. Kuncinya adalah kita harus kenali resikonya dari awal dan siapin cara buat mitigasinya. Nih, kita lihat ya beberapa jebakannya. Salah tafsir aturan, bisa kena denda yang lumayan bikin pusing. Dokumen nggak lengkap, wah pengajuan insentif bisa ditolak mentah-mentah. Terus, hati-hati juga sama perubahan regulasi yang bisa bikin strategi kita jadi usang. Dan yang paling bahaya, kalau aktivitas kita dianggap nggak punya substansi bisnis, risikonya bisa sampai sengketa pajak yang panjang dan mahal. Jadi, waspada itu kunci. Jadi, ujung-ujungnya, tujuan besar dari semua ini apa sih? Ya ini dia, perencanaan pajak yang baik itu secara legal akan menekan beban pajak, yang otomatis bikin cash flow lebih lancar, profitabilitas meningkat, dan akhirnya perusahaan punya amunisi lebih buat ekspansi dan investasi lebih jauh lagi. Nah, jadi setelah kita ngobrolin semua ini, ada satu pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Dari sekian banyak toolkit strategis yang udah disiapin pemerintah ini, kira-kira peluang insentif mana ya yang mungkin saat ini sedang dilewatkan oleh bisnis Anda?